Dema iman Maryam sare iman juga tentu juga iman juga cekno. Tidak deh. Para mulur kun sare iman itu yaitu nambali para karo angka kandung derukun anam mano nyun adam ampar kamu amantu billahi aratinya picayo aku akan Allah banyo kita picayo akan Allah yaitu diikrarkan dengan lidah disediakan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tiada pemulaian tiada kesudahan yang hidup iya Allah yang tahu iya Allah yang kuasa iya Allah yang berbeda iya Allah yang mendengar iya Allah yang melihat iya Allah yang berkata iya Allah yang menghidupkan iya Allah yang mematikan iya Allah yang menjadikan sekalian alam iya Allah. Kata-kata dalam pengajian rukun syar'i supaya sholat sunat imsul iman artinya sholat memelihara iman sekali selawai binawa keterajuan ini kapan dilaksanakan sesudah sholat maghrib usali sunat imsul iman ma'al awwabina rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar dibaca al-fatihah ayatnya qul huwallahu ahad 6 kali qul a'udzu birabbil falaq 1 kali qul a'udzu birabbin nas 1 kali kemudian sesudah salam ke kanan dan ke kiri kita baca doa kepada Allah. Ada ulama kajian aja awak dari wong pangkang dari dunia awak baca gak bangga buah tak cewek segala macam itu musali malianya kalau aku bilang mereka kembali dimulai gayuannya dia saking kue kaki mereka kembali tak bawa kalau aku tidak aku tiba subuh nah ada waktu itu materi namanya dalam kitab ikan bocah waktu orang yang seperti itu mau tidak tahu kabul dari wangi mereka marido awas isu dan patah kata dia dewa dia yang dihormati kali yang pertama yakninya Bapak Pengurus Masjid Bapak Ketua dan Wakil Basaratul Jajaran, kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama, aku imam, aku tadi, aku bila Maulana Dutuanku, suluh redang dalam nagari, suluh papantang padang, palito papantang mati. Kemudian yang dihormati seluruh aku ini mama nanggadang basa batuan nambah ulik sabana tunggang nambah pucuk sabana boleh di Anjon tinggi di Abagadang sendi adiko di dalam kampung di Kangkai dalam nagari baik sampai belakangnya udang pakai baburito usui menyelesai kokaru mempelajarinya. Kemudian yang dihormati seluruh bapak-bapak gadang-gadang timbo gala tidak disebut nama selaku tampuk tangkai dalam rumah tangga tumpuan harapan anak dan istri. Kemudian yang dihormati seluruh ibu-ibu pudo kandung limpape rumah gadang Sumarak Foto di dalam kampung hiasan dalam nagari itu sampai panaga mati sampai kakauan kaundung-undung ke Madinah kapayong Madinah salugo akan pulau alung bunian kurang dan duduk disukakan
Kemudian yang dihormati seluruh para pemuda harapan bangsa, pemangga maksiat dalam kampung dan capek kaki dengan tangan, capek kaki tidak penaruh, capek tangan tidak pengacah. Aso terangkan sudah hati suci mengkonya jani. Kemudian yang dihormati seluruh para pemudi sunting negara, nambau pamu satangkai di halaman harum sumarak dalam kampung. Salah satu anak gadis Minangkabau yang bernama Perempuan Ramo-Ramo. Kemudian yang dihormati anak TPA dan TPSA selaku generasi penerus pelanjut cerita agama bangsa negeri kita ini untuk 20 tahun yang ke depan. Umumnya yang dihormati pada malam ini kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak, teman saudara di tanah lantai di lingkungan yang disukai atau yang menyempatkan hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam ini kita dipertemukan di rumah Allah ini dalam rangka berpengajian selama agama murid remaja. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan ke dalam diri kita masing-masing. Kita simpulkan puji syukur dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yang telah menggulung tikar kebatilan, yang telah menegakkan tiang kebenaran, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukadimah cukup sekian mengingat dan menimbang jarum jam 80 radio. Sebelum pengajian aku sampaikan ceramah agama aku mulai lebih dahulu. Aku mohon maaf seadanya nanti dalam pengajian tersinggung dekat naik terlangsung dekat turun kata kari ku mengisi kata lunak ku meninggung. Lebih dahulu digantungkan bawah kanan tinggi, dilempakan sayukan lebar, ampun jurilah pamanuri. Bahan kita bersama lagi maaf bawa. Dari alhamdulillah kalau maaf lagi haji insyaallah sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah titipkan ke dalam gaduaku mangko sebanyak tulang gaji dan kaki tulangan. Elo-elo pai kabarak tubuh ladaan kai dua diambil kau lutan ke ladian. Elo-elo ibu-ibu bapak-bapak dalam menyimak kulaya pun kesabu di mana jadikan guru 174 jam. Tapi nyampang bakatu aku dilakukan. Campakkan saja menjadi sarung di halaman. Sungai batang di kampung Guguak Sinan Kerata dahulunya. Kadang-kadang ibu bapak duduk aku mulai berbicara. Jika duduk di tengah padang dimakan orang tengah hari, duduklah ibu bapak kadang-kadang aku mulai mengaji. Iyo mengaji oleh ibu bapak. Lagi gambaran itu mengaji. Lagi pagi. Lai semana itu. Lai kalau jawab. Yang boleh kalau lagi pagi mengaji. Sudah ada kajian keriwat curi. Jadi barang kalau dia boleh pak sanggup ambil sajam alhamdulillah. Kalau dia boleh pukul 2 balik alhamdulillah. Yang pada pokok pada malam ini tujuan kita adalah murid
juga yang datang. Jadi bapak-bapak acara ini kodape anda yuk kita sokong generasi muda yang akan bergerak untuk meramaikan masjid dan musala. Sebab di tangan pemuda pula maju mundurnya suatu negeri. Hari ini kita pemuda, hari esok kita akan menjadi pemimpin. Bagaimana negeri ini untuk 20 tahun yang ke depan, maka di tangan generasi muda lah letaknya. Kalau generasi muda kau dah datang ke masjid, tidak datang ke musala, tidak mendengarkan pengajian ceramah agama, alamat negara itu akan rusak dan binasa. Kalau kami nak tua-tua kau para generasi muda akan mati deh. Yo nak antara api baju saleh tak kaidah, antara suatu 2 hari sebulan yang ke depan angok lapis dari tubuh. Ikolah dan kami tua-tua kok. Kalau kita nak muda kok panjang perjalanan kita lego. Abang kono kita isilah dada kita dengan ilmu agama. Sebab itu apa-apa kita kok memikirkan kehidupan itu bukan hanya di dunia saja. Lebih daripada itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Akhirat itu adalah ibu bapa kampung awak dan sabananya. Kasihan tujuan hidup itu dan sabananya. Kasih tujuan awak dan sabananya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kampung yang abadi. Kekal buat selama-lamanya. Yang memegang peranan di sana bukanlah uang yang berlipat ganda, bukanlah pangkat yang tinggi, bukanlah wajah yang cantik, bukanlah wajah yang gagah, tapi yang memegang peranan nanti di kampung akhirat adalah amal ibadah yang kita kerjakan semasa di permukaan bumi ini. Seorang pujangga Arab mengatakan, apa kata beliau? Malam yalraq lam yahsad. Siapa orang yang tidak bercocok tanam, dia tidak akan panen. Kalau ada pernah mantap bini-bini kebajikan, maka besok kita tidak akan pernah menuai, kita tidak akan pulang padi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, setiap kita menginginkan kehidupan dunia itu bahagia, kehidupan di akhirat nanti juga bahagia. Senang di dunia, senang di akhirat. Sebab na dunia di akhirat adalah cancang na duo sadaragai kapal na duo salapuran. Indah mulia putri salai kan dua salambi. Seandainya kan dua salai putri salambi, Rumi memila memapanyo rasul tak mungkin samparono. Dunia saja kita kaja-kaja, akhirat kalau terbelakangi, mampu menangis dan kita besok di kampung akhirat. Maka dari kini awak memikirkan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Semenjak hari ini kita pikirkan. Saya pengen ibu ya bapak generasi muda bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yo sabana lain. Dari mana kali awak minta kepada Allah dalam 24 jam 5 kali doa awak yang sering kali kita baca. Oh, generasi muda, doa yang aju awak baca untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu Al-Quran tuh, hadis Nabi Adulio yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itulah lanya doa tu jawab. La cai doa tu wajo. Yaudah, ada tinyo. Sebagian daripada manusia ada yang bermohon kepada Allah,
Ya Allah, berikanlah kepada saya kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup besok di kampung akhirat. Wa qina azabannar, dan lepaskan kami daripada siksaan api neraka. Yo doa doa. Yo. Itu nage gaya lima doa dulu. Lai apa sangat. Yo nah. Jadi doa kita maju kalau tidak ada usaha, perjuangan dan pengorbanan, doa itu akan tersia-sia. Doa seringkali kita baca, pengorbanan tidak ada, perjuangan tidak ada. Dan doa itu tiga doa aja. Bang kalau sampai cito-cito awak, ada perjuangan, ada pengorbanan dan ada usaha. Bau namanya bapak doa bayang di belakang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah supaya senang hidup di dunia, senang pula di kampung akhirat. Abu Jalil dalam kesimpulan kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ada tiga perkara yang perlu kita lakukan atau kita kerjakan. Berapa ibu? Tiga macam. Jika jawab pada malam ini adalah tiga perkara untuk mensejahterakan dunia, membahagiakan akhirat. Lah tentu dawanan digodo. Kita nak mudah-mudah nak wajib diketahui. Sebab Islam itu adalah mengajarkan kita supaya awak selamat dunia akhirat. Iya, makanya datang ke masjid ingin selamat di akhirat. Makanya pergi ke sawah dan ke ladang berjualan di tengah pasar menginginkan dunia kita selamat, ekonomi awak naik, usaha kita maju, makanya rajin kita mencari dunia. Dan dunia tak boleh kita lupakan. Dunia itu adalah jembatan untuk menyampaikan kita ke kampung akhirat. Makanya ibu dan bapak para generasi muda, tiga perkara perlu kita kerajuan supaya kita selamat di dunia sampai ke akhirat. Bari wacuran digolong. Ini sebagai awak sudah dibaca tolong mandi. Yang sekadar menengah kaji ya, kadang awak kaidah. Rami balenyo batu sangka, rami di anak rangku mangu. Menengah kaji bapatang tiga, tapi perangai tak katujuo. Yona, imau raya sinam BKMT kemudian akbarnya duduk paling terdepan. Tapi setelah pulang mendengarkan pengajian, tidak ada mewarnai kehidupannya, tidak ada merubah karakternya, tidak ada merubah ibadahnya, hanya sekedar bayi menengah saja. Dan yang punya kamu sakit adalah kalung tabuk. Banyak kalung tabuk, sakancang masuk, sakancang kedua. Ini lagi kalau rancang bangkui kah? Lagi kalau baru. Kalau sombong abang gue sakancang masuk sakancang kedua. Ulama ngaji kaji buya malam tadi santia. Masa kayu santia. Tapi sekayu santia ya. Tapi aku lana santia aku datang dulu ya. Jadi awak datang ke masjidku adalah menuntut ilmu supaya awak selamat dunia akhirat. Tiga perkara. Yang pertama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat adalah di organ tubuh awakku ada tiga rongga, tiga lubang yang perlu kita isi. Manakah lubang yang tiga itu? Rongga yang tiga itu, yang pertama kepala, yang kedua dada, yang ketiga perut. Kepala, dada, perut.
Itu yang perlu kita isi supaya kita tak selamat dari dunia sampai ke akhirat. Alat isi nanti kau tadi kapalola lah isi, dadola isi, bawi Allah panua, Allah selamat tu. Cuma jual isi kita dah, kapalo jual isi dia. Koyo isi kapalo awak, isi kapalo. Telingo jadi silo. Kalau telingo isi api baiknya. Mana gitu dia awak. Main dia tekas telingo semua. Aku tulis namanya. Kalau ada orang dapat penyakit itu dah kalau dua kakinya. Pakak boleh. Jadi telingo dari silo tapi kapalo kita isi. Dengan apa kepala kita isi? Dengan ilmu pengalaman, ilmu agama, ilmu dunia, segala macam bentuk ragam ilmu itu masuk ke kapal awak. Sebab ilmu itulah yang mengantarkan kita kepada kejayaan. Tanpa ilmu, dunia tidak akan bisa kita raih, akhirat pun tak bisa kita dapatkan tanpa kita mempelajari ilmu. Inilah banyak malai menentu ilmu. Yaudah, disuruh mengaji, nyobain menonton TV, disuruh pergi sekolah, nyobain malalala, disuruh ke surau, nyuruh di lampau. Akhirnya aku pernah buya menyampaikan, kini baru terang awak. Inyo dah datang ke masjid di kecil buya dah pernah menyampaikan. Yaudah, kapalo yang harus kita isi dengan ilmu. Banyak ilmu tentang dunia, banyak ilmu tentang agama. Insya Allah dunia kita selamat, dunia kita selamat. Sebab Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunia fa'alahi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alahi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Ia artinya kata Nabi Muhammad, siapa orang yang menginginkan dunia maka jawabannya adalah dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, siapa orang yang menginginkan akhirat jawabannya adalah dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa orang yang menginginkan kedua-duanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, maka jawabannya adalah dengan ilmu. Yaudah, kalau untuk materi fikih Pak Bu, pemuda, generasi muda, mana senang materi fikih juga aku pada ilmu. Mana senang juga ilmu. Kalau juga aku mungkin usia gitu sampai 50 datang kui pada sekaluang doa kayu datang kui karambi datang panjang kabau datang lau kenapa? Karena kita lah mulai lemah, kudrat kita lah mulai lemah, perhatian kita lah mulai lemah, semuanya sudah menurun. Usia 50 tahun rasanya memberi uang dengan tenaga itu adalah payah wadi. Yaudah, tapi kalau dengan ilmu Pak Bu, generasi muda 80 tahun banau muawak masih bisa memberi uang. Kenapa demikian? Ilmu itu sangat mahal. Jo ilmu materi fikih sangat murah. Dan kita kaji-kaji di Pak Bu, orang-orang yang berjaya, orang-orang kaya, pengusaha besar di permukaan bumi ini, karena jayanya, karena suksesnya adalah karena ilmunya tinggi. Ilmunya banyak, makanya memberjaya. Yaudah, lihat orang sedangkan dewa nyobodoh fikih banyak saitin. Dia siapa pulang kayu kadang, nyodak sekolah le dulu. Kaji datang tu ku ado bana kunas
dalam 1000 angka kocik. Jadi bah, itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya, isi kepala kita dengan ilmu, maka dunia akan jatuh ke tangan kita. Apa yang dikatakan dunia? Dunia itu adalah kesenangan, kebahagiaan, harta yang melimpah, rumah yang bertingkat, mobil yang berkilat, istri banyaknya 4. Itu dunia itu. Yaudah, ibu, iyo dunia itu. Lihat mau dapat dunia itu kalau dapatnya ilmu. Tidak mungkin dapat, makanya ilmu itu yang kita utamakan. Apalagi kita nak bodoh-bodoh, banyaklah menuntut ilmu. Sungguh lawak mengisi kepala dengan ilmu. Insya Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Jangan kita kajinya jauh-jauh seperti Ustaz Somad di apa-apa. Itu nak agung masyarakat Indonesia yang tidak mengenali, bahkan luar negeri apa beliau dikenali. Bahwa aku bisa beliau dikenali karena ilmu beliau yang sangat luar biasa. Kalau bikinnya jangan dari sabun baru dalam ceramah 1 jam yang mengaji berceramah itu bisa menghasilkan uang ratusan juta, puluhan juta. Barang yang baru 1 jam mencari uang tapi puluhan juta. Awak 24 jam bakal ajo sehari penuh menongkang melalui pagi. Barang gaji lebih awaknya santi membudur. Kau orang membudur lah malah kui pakangan. Wassalamualaikum lagi. Putih pokok dengan udang. Orang macam lah kui macam tadi pangkui. Mengaco simin menjik patua. Sekolah kapakangan awak kau dah lembut. Kalau kau lembut dengan mulut, lembut. Kalau aku dah pernah macam itu tuan. Kena. Tapi kalau lama mampir tulang pangkari kuah, memajing lagi yang melo sapi tak pangku dari egang. Wai makulah kui kepakangan. Kadang-kadang kau salamnya lagi manual lewat dengan kesal. Tapi bapak itulah Ustaz Somad, guru kita Indonesia sekolahnya bahkan luar negeri. Ini bapak menciptakan uang bukannya menjual kaji lah. Menjual kaji itu dah boleh loh. Ayat diperjualbelikan tidak boleh, tapi bapak lantaran ilmu yang begitu banyak. Uanglah mengajarnya, fikihlah mengajarnya, dunialah mengajarnya. Rezeki tolak buka, rezeki anda yang mencari anda. Awak kan kembali tolak buka rezeki buka. Awak yang mencari rezeki awak. Kalau Ustaz Somad babu rezeki yang mengajar. Mana ketujuh awak rezeki mengajar awak atau awak mengajar rezeki? Mana ketujuh? Kau gitu lah sih guna kopi dia tadi ya. Kau lah guna kopi tu, ngaji apa ni? Kau lah sudah ceramah kita ketengahan dengan kopi. Kalau lama bagai roti bagai kayu bagai tengahan, itu mengaji tu. Itu sesuai awak. Jadi kau pada karo kesampaian sih tu. Ibu, jadi bah. Lantaran ilmunya dunia yang mengajarnya. Kalau awak ngantung-ngantungi mengajar dunia, kalau tentu hari kasihan, kalau tasini matahari berada keluar rumah. Di marupun sinan mengaki, di madaun sinan mencotok. Kunjung aja ini kemudian padulang di kampungan. Malam berangkut siang bapak nesa ini buang badan seorang. Dan siap badan kabayo. Dia mengajar dunia awak. Sehingga sembahyang lagi ujung-ujung waktu. Bahkan mana sunat itu yang ketinggalan. Di awak mengajar dunia. Baca Quran banyak nanda. Bercerita ke masjid pun tak dolai. Awak sibuk mengajar dunia. Kenapa demikian? Ilmu awak tu yang kurang. Sehingga awak yang mengajar dunia awak. Awak punya ilmu dunia yang mengajar itu. Rezeki yang mencari awak di bawah bapak.
Iya nak? Ibu? Sudah tak? Bawa awak macam lagi tu lagi macam awak. Awak macam lagi nak. Aku dapat dari orang lagi tu namanya Jawa. Apa caranya aku ilmu dan perlu itu memperbanyak apa lagi itu dan mudah-mudah. Yang banyak lelai awak mengkopanui kepala dengan ilmu agama, ilmu dunia, dan itulah yang akan menghantarkan kita kepada kejayaan, mendapatkan dunia yang bahagia, akhirat juga berbahagia. Akhirat tak bisa tapi bahagia kalau tak ada pakai ilmu. Contohnya, awak beribadah dapat ilmu. Orang sumayang, awak sumayang. Orang sumayang pakai ilmu, awak enggak. Sehingga sumayang awakku banyak yang tidak diterima oleh Allah. Nabi mengajar, man amila bila ilmi bahwa mardud wala tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan itu ditolak kemudian tidak diterima. Ana nabi jawab panen juga dia. Wa kadua bi kanago guna, tapi yang nabi cuma dia saja. Nilainya tidak ada, tidak bermanfaat untuk awak. Kenapa demikian? Awak beramal tanpa punya ilmu. Berapa banyak ini orang beramal tanpa ilmu? Bau dua dia dulu. Kadang-kadang orang laki-laki itu orang busuknya busuk loh. Kadang-kadang bau dua itu repot dari basuhnya. Pada lo lagi basuh repot tidak. Takkan tui terima melampung. Eko bau dua itu dari basuh repot. Jadi repot itu perlu dibasuh. Apalagi awak takkan tui. Takkan tui itu mama rekui angin nama nondo. Kalau kami biarkan tu baca maunya mainnya, tak baca tak pasti takutnya sene. Sudah pada dulu. Di bawah sembahyang lewat beko, hasilnya sembahyang tidak sah. Bane makanya beristinja itu hukumnya wajib. Nah itu sinja. Sengaja aku beristinja mengangkatkan hadas besar dan hadas kecil, yaitu baul dan lain. Baul keluar daripada kemaluan awak, keluar daripada kenerpot awak. Kalau takkan tuiwa semua yang oda ereking itu kan ada kue angin menunduk, yo karak-karakan repot tak juga keluar. Sehingga soal ereking kodak putih lain jauh lain tak keluar. Atau karak-karakan repot datang juga keluar. Yang banyak terjadi. Kalau bapak-bapak kadang-kadang mau pergi berdua, kadang-kadang yang kediaman tangga. Kediaman tangga itu termasuk dosa kadang itu bermudah. Boleh dia orang yang sopir auto, tambah bukan baru Padang, Jawa di Sumatera Barat, lalapi kilo 9 kalau luar biasa perjalanan auto. Kilonya sesak buang air ketek. Ada kecilnya panangin. Ditembaknya bantu buang air ketek. Aku panangin. Tembak yo buang air ketek. Bekonya ndak lo beristinja lo. Bekonya sembahyang beko indah lo basuh lo. Basuh yo mungkonya nan tadi ndak dibasuh. Anda sah yo sembahyang awak doa. Akhirnya awak lain membasuhnya ketika buang air kecil tak berdiri. Percikan air buang air kecil itu malah tiang kacilan awak. Tidak tinggi namanya mutan najis namanya. Air yang kagak-kagak ditambah bau doa ditembak di air kemudian mengenatinya kawak kecilan awak. Adi bawa itu untuk sholat awak. Berarti kekurangan syarek dalam sholat. Syarek sembahyang itu 5. Salah satu yang 5 adalah suci daripada
najis. Aku namanya beramal indah pakai ilmu. Dah bisa awak mengenai dunia do. Karena ilmu kamu awak nak ado. Awak beramal mencari-cari orang mengenai dunia, awak mengenai dunia. Tapi dengan ilmu yang tidak kita pelajari. Kau wanita kadang-kadang rambut awak kedua itu menghadapkan diri kepada Allah, tidak juga sah surat awak. Kenapa demikian? Sarai wudu itu salah satunya adalah menutupi aurat. Aurat awak apa dilokasi kok, maka sembahyang itu tidak sah. Iya nak? Oh, itu ada yang dua. Hati-hati menjaga aurat dalam sholat. Kadang telapak kaki awak tersinggung, awak sholat juga nak sah sholat awak itu. Aku namanya dan ilmu yang akan menyampaikan itu keridhaan Allah dan masuk surga. Karena ilmu yang membuat itu selamat di akhirat. Aku kasihnya ilmu agama. Ya nak? Kalau dikaji-kaji ini kok Pak Bu, sekian banyak masyarakat yang beribadah di muka bumi ini, mungkin Bapak sekian persen ibadahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Ini beribadah itu tidak pakai ilmu. Yuk pemuda, kamu loh. Nak buat dia waktu ibadah. Kalau semayang memang tak buat kalau semayang je lah. Kadang-kadang kain tu bersama rata je. Kapasai tujuh lalu tujuh, pekasawai tujuh, kode kurang perusi, serong orang laki-laki. Kain kelapa takkan tujuh, pakai itu lalu tujuh makan tangan. Alaikum al-kudun tu solat dawa. Akhirnya solat itu tidak sah. Makanya aku sering keramat ibu bapak, seorang wali Allah yang masyhur walinya dan kekeramatannya di Ranah Minang. Aku sering keramat meninggal dunia di tahun 1974. Beliau ibu bapak menjago ilmu beribadah pun tak tahu dawalu. Kalau bodoh aku sering keramat tu pakai kain basahan. Bodohnya pakai kain basahan. Jadi kau dalam wudhu tu kemarin tiang mudah najas tadi ayat yang kanan tu kemarin tiang cuma kakai basahannya. Kami kau kakai basahan dibuka nyo kasolat dibuka lo kayak saluang lain. Kakak tu beliau menjaga tentang kebersihan, yaitu suci daripada hadas, suci daripada najis di dalam sholat yang 5 waktu. Ibu. Dari mana ibu bawa? Dari mana? Senek ibu ya. Balai waktunya nak perlu jawab. Akhirnya wan tayo indah. Terang kapas ada orang mati lalu nak boleh balik ada. Tayo indah akhirnya itu dunia lalu. Ada amor kehidupan yang abadi itu adalah kampung akhirat. Untuk menyelamatkannya langkah yang pertama adalah dengan memperbanyak ilmu agama. Sedangkan Nabi Sulaiman Pak Bu pernah ditawarkan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Sulaiman? Bismillahirrahmanirrahim. Wira Sulaiman bainan mali wal ilmi wal mulki. Wahai Sulaiman, kata Allah, pilihlah oleh anda satu di antara 3. Yang pertama, anda akan menjadi orang kaya. Yang kedua, anda akan menjadi orang yang banyak ilmu. Yang ketiga, anda akan menjadi seorang raja. Pilihlah satu di antara 3. Ilmu kah anda pilih, harta kah anda pilih, atau raja atau bakatkah yang anda pilih? Kata Musliman, bahwa dia ilma, kemudian memilih Sulaiman itu akan ilmu. Faqamal ilma fa'utiya mulka wal mala. Kerana ilmu yang dipilih dari Nabi Sulaiman, maka harta mengikuti belakang pangkit pun dapat puluh.
Nabi Sulaiman pun ada tandingannya masalah kekayaan dan pangkat yang beliau sandang. Rajanya bukan di benua tapi seluruh dunia, bukan manusia saja yang dirajai, jin, setan, manusia dirajai di Nabi Sulaiman. Apa-apa kebiasaan seperti itu karena ilmu yang beliau pilih. Seandainya harta yang beliau pilih, belum tentu beliau merajai dunia ini. Mudah bapak-bapak, aku pun contoh untuk itu bahwasanya ilmu itu sangat penting, wajib berdoain bagi kita di masing-masing. Setiap wajib menuntut ilmu agama. Dan apa yang nanti itu Pak Bu, yang 3 macam, ibu, terus, lain nampak lo mulai, cik dua, cik lalu nampak 2 dah. Kalau lalu tapi kalau lalu nampak 2, namun kalau lalu, aku lalu boleh lah. Yang nomor 2 yang akan kita isi, pekerjaan yang akan kita laksanakan adalah mengisi dada. Jual dadu isi Pak. Jual dadu digasak dengan iman, kepala dengan ilmu, dada dengan iman. Sebab dada ini ada tempat iman dan takwa. Makanya dada itu kita gasak dengan keimanan. Bahana iman itu percaya kepada Allah. Rukun iman berapa banyaknya? Berapa banyaknya? 6. Syaratnya berapa? Syarat iman berapa? Berapa syarat iman? Rukun kau 6 syaratnya berapa? Awal-awal kecil orang beriman dan orang beriman Maria syarat iman juga tentu orang beriman juga kecil. Tidak benar. Para mulur rukun syarat iman itu yaitu 6 bali para karo. Artinya percaya aku akan mereka Allah, banyak kita percaya akan mereka Allah, yaitu diikrarkan dengan lidah, disediakan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan beberapa malaikat daripada cahaya yang halus, maksudnya tinggi bagai mulut perbuatan, nyoba bagai satangannya, berdiri dengan kita Allah satangannya, rukun dengan kita Allah satangannya,
sisi Allah, yaitu menampik urang mano-mano nama nampik tempat kamu Jibril karajonyo menurunkan kitab nasara tui ampik kapadona bina salam penan kadu Mikail karajonyo menurunkan hujan jopane menggantar rezeki mukalur memegang timbangan di hari kiamat ketiga Israfil karajonyo mengakhiri doa mengakhiri Israfil maniut sahune saku kalon ka ape Israfil karajonyo mencabut nyawa sagalo mukalur kemulian nyawa de ino akakaku bapak turukun iman dua baru yang kedua deh anak ketiga siapa nak ketiga keiman apa siapa boleh pulang juara tangan siapa boleh pulang nak ketiga keiman apa siapa boleh pulang dah tu nak bela kita juga tentang siap anak ketiga rukun iman ayo bawa anak kecil baik mana rukun iman ketiga yang lain alam berharapnya oh ya Allah perlu dibukakan ikut sare masa yola putih bagi kapal lampi anak rukun iman ketiga nak jadi dia bilang dah wa kutubi artinya percaya aku akan kitab Allah bahana kita percaya akan kitab Allah yaitu diikrarkan dengan lidah dan disediakan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul akan pemisukan halal juhalam sohdan bahkan sunai dan paradu rukun josarai barang siapa yang sahatinya akan kitab Allah yaitu kafir Allahumma insyaallah sampai siapa yang bilang dia maksudkan agape wa rusulihi artinya percaya aku akan Rasulullah bahanya kita percaya akan Rasulullah yaitu diikrarkan dengan lidah dan kita sediakan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan para nabi dan rasul para mulunan keturunan kitab salapan uraan manun salapan abad kamu nabi Adam dan kadu nabi Sis
jarang dia dibaca-baca orang. Koyo sekolah agama para generasi muda, Nabi yang keturunan kitab sahabat, mana yang sahabat? Iku orangnya sendiri. Siapa apa dia? Karena kamu berjuang. Ada beda. Nabi yang keturunan kitab. Nah TPA atau MDA, Nabi yang keturunan kitab pekerjaan sahabat dan sisian sahabat tuh. Ayo para baik bu, bapak lagi lah yang pertama Nabi Adam dan kedua Nabi Isis dan ketiga Nabi Idris dan keempat Nabi Ibrahim dan kelima Nabi Daud dan keenam Nabi Musa dan ketujuh Nabi Isa dan kedelapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baramulu nama megang syariat badanam orang manu-manu badanam orang dapat kamu Nabi Adam dan kedua. Aku doang berulang itu. Kun sareku, udah pindah kun sareku sangat hebat pak. Tapi bahasanya, kalau kami di Penamage Pak Bu, pesantren Darul Ulum Penamage, itu rukun sareku itu setiap petang kami balagun dan perendangan. Dia anak pesantren Penamage, rukun sareku itu sangat master gitu. Dalam kapalnya rukun sareku itu mama. Asalkan tahu orang ini yang berukun bahasa itu pak para generasi muda itu agama iman Islam syahadat sembahyang lima berukun bahasa rukun syariat agama salapan rukun syariat iman enam balik rukun syariat Islam 9 rukun syariat syahadat salapan rukun syariat sembahyang salapan balik. Itu tuh wajib tapi dakwah seandainya udah dapet dakwah awak penusulinya ibadah awak pada yang tersia-sia rukun 3 balik 3 sembahyang sareknya 5 menjadinya 8 balik. Itu yang dikatakan ilmu agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di kampung akhirat. Abang kono nanda kono iman gitu sih karena iman itu penting rukunnya 6 sarannya 10 baru pada mau gitu orang beriman. Kalau nggak cukup jawab nanda balik itu loh terlalu jawab nanda balik itu berarti itu udah bisa berarti itu orang beriman. Ibu Pak para nabi ke memegang syariat 6. Yang pertama Nabi Adam dan kedua Nabi Nuh dan ketiga Nabi Ibrahim dan keempat Nabi Musa dan kelima Nabi Isa dan keenam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan Nabi yang memegang syariat. Yang kelima wa yaumil akhir, artinya percaya aku akan hari yang kemudian. Bahkan kita percaya akan hari yang kemudian diikrarkan dengan lidah, ditasadikkan dalam hati bahwa sesungguhnya pada hari itu dimatikan Allah seluruh makhluk, malaikat yang tidak mati, aras kursi, luar
lakinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangkana apa? Qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala aratinya bijayo aku akan kadar baik dan kadar buruk datangnya daripada Allahu Ta'ala. Itu rukun namanya syariat 1 2. Jadi dah aku surahkan. Jadi minggu apa dan itu isi dengan iman, dasarlah dengan takwa, karena iman itulah yang akan mengangkat itu ke surga. Sakada beliau sawi jadi iman atau tidak doa, insya Allah nanti mobil nusul itu ya dipanggang nusuhan yang tidak disuruh masuk neraka. Jika itu iman awak sedang incik kurma atau sedang video bayang, maka itulah yang akan mantap itu ke dalam surga. Makanya iman itu perlu. Nanti Nabi jadilah iman aku perbaruilah imanmu. Caranya memperbarui iman itu Pakku adalah syarat-syarat yang kita kerajuan. Yang pertama untuk memperbarui iman adalah kado-kado bayi menengok udah mati. Pada orang meninggal kampung awak bayi menengok anak moyo memperbarui iman namanya. Ziarah kubur memperbarui iman namanya. Duduk dengan ulama juga memperbarui iman namanya. Jadi iman awakku harus diperbarui dan dijaga. Sehingga ada sholat namanya bakbo, sholat menjaga iman, memelihara iman. Pernah ibu dan bapak ambil sembahyang ibsul iman. Sembahyang sholat sunat ibsul iman, artinya sholat memelihara iman. Sekali selawai awak kekerajuan ini kapan dilaksanakan? Sesudah sholat maghrib. Usali sunat ibsul iman ma'al awwabina rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dibaca Al-Fatihah ayatnya qul huwallahu ahad 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian sesudah salam ke kanan dan ke kiri kita baca doa kepada Allah. Doanya Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati wa fadlu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya artinya, ya Allah, aku pintarkan iman aku kau ya Allah. Engkau yang maha menjaga dan memelihara. Jaga dan peliharalah imanku ya Allah. Waktu aku hidup, kala aku mati, dan sesudah aku mati, wahfuz alayya, maka pada roh ya Allah akan iman aku. Bahwa sesungguhnya engkau ya Allah yang maha memelihara, yang maha kuasa. Aku sekali selama hidup tak kerajuan semua kelawak supaya iman awakku terjaga dan terpelihara. Kalau dah ada iman awak lain, neraka lah tapi awak ibu apa-apa. Dia muak akan reka. Siapa akan reka? Kalau kawan baca itu dah mau. Mana lagi tadi mana bebe? Ngah kamu sajinawa. Anjawa bangko baju dia. Macindo nami tua menepuk satu macam. Sebab itu kalau banyak awak ambil dosa. Anak aku tu berkompat tuak. Kalau 8 tuak melimpah kasau gope ini. Ada orang pengajian aja awak dari orang bangkang dari dunia awak. Pajak bangga buat pak cewek segala macam itu mesti dimalian yo. Kalau aku bilang mereka mali dikuli gayuang yo. Dia saking kue kaki mereka mali tak bawa. Kalau di aku timbul suruh. Nah, ada waktu itu materi namanya. Dalam kitab ikan baca lihat, waktu orang yang seperti itu
tumota dilampau kabul dari wangi nanti marido awas bisu dan patah petani yang jadi wah dia bawa ke marido diikitin kamera awas bisu makanya awak pemuda dilampau kawat tu nalulu dia orang kau kalau terlampau lah baik-baik aduh dengan kayu di batik urusan mutu dia lah rajin semayang sepan dia tidak semayang banyak binti dia tidak semayang kembali dia tidak semayang beranak dia beranak kamar dia aduh lah mama apa coba nak semayang tu bukan untuk macam kayu tapi untuk adalah membayar kewajiban kita kepada Allah kalau kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dan untuk itu isi dengan iman. Terakhir, itu nomor 2. Yang nomor 3, yang kita isi adalah pawi. Wah, aku punya banyak isi. Saya bola kunci. Tapi di sini kok pabuk belum yang di sini kok apa maksudnya? Maka juga di waktu hari Allah pilih masalah berkali makan sehari. Oh yang dikukurnya untuk dia penuh bawah masuk oleh lului sehingga ayam sapi dan dia dari baju lain sehingga seliu ngadang dari pakai olah uji bawina. Apa kasihnya bagi isi toko para generasi muda adalah ekonomi. Ekonomi awak harus maju. Fikir awak banyak ada tua sampul ini. Asal apa? Kalau bangsa awak ekonomi awak tuncang bahan awak kebaikan. Yuna, awak kesunayang dia memimpin selamat dengan memang Allah terbukti diri nangadang sedang kuliah yang nomor 2 sedang di SMA yang nomor 3 sedang di SMP yang nomor 4 sedang di CD yang nomor 5 sedang di TK dan nomor 6 sedang terangkalai. Nah lima lebih 3 buah apa ekonomi perlu itu demikiannya jangan awak mengecil adalah itu nalah buang itu dah kalau dah dosa bahannya awak untuk dapat ekonominya makanya Al-Quran mengecilan Allah perintahkan kawan ada kata Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha kuliyatis sholat Fantasiru fil ard Wabtagu min fadlillah Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah yang mengatakan kecil Allah bahwa apabila kamu sudah melaksanakan sholat subuh fantasiru fil ard maka bertebaranlah di permukaan bumi keluarlah di rumah manakilah baiklah ke pasar baiklah ke ladang baiklah ke sawah kakilah carilah dunia dan nikmatku kata Allah. Berarti Allah kau tak melarang awak untuk nanti dunia sehingga kalau sudah sampai subuh awak jalan lokit kau namanya apa-apa tapi subuh dah lokit kemana dia gue gua sebelum ala dulu punai mencontoh perawat la dulu gua mencontoh perawat awak lalu baru nak punai lakukan apa boleh makan apa konyo sudah masuk tu termasuk makruh awak lalu dah sebuah makruh kemudian lalu bahwa kau makruh akan uji wadinya rezeki awak payah dino kalau itu lalu sesudah subuh Al-Quran mengatakan sudah subuh bertebaranlah di permukaan bumi carilah rezeki tuntunlah kurniaku kata Allah mudah-mudahan kamu menjadi orang yang menang kata Allah
Yanu tolak kabalilo napaliyo ya. Di mana pesiti itu? Dia pengen losnya, nyo pengen tapi pangalai. Ada kuliah nak bola, pada kio sarjana. Ini kabarnya pengangguran intelek. Kita tuh bapak pengangguran intelektual. Nyo pengangguran tapi intelek. Intelektual pulang dalam sekolah tinggi S1, S2, D3, paling kurang sarjana S1. Tapi gradualnya mana membawa itu bersama belas. Atau banyak ini kok sarjana yang menganggur. Abang kok menganggur sarjana kok nyo memakan sarjana nyo, sarjana ya. Kerajo kalau pada sida buat awano kerajo yang pada sido ni malu masono bariku sarjana yang lolos ini goa alun kartu dapat pekerjaan le abang kone ekonomi sikogo pak kerajo tidak memilih ibarat kambiang rumput tidak dipilih dari makan do pakar ekonomi ku sokobana waduh kambiang tapi bukan itu kambiang dah. Nah, sesoal apa wah? Kambiang konyo dalam ini rumputnya lah, rumput bonsai di puganya, bungoci ayam di uluannya, pucuk pelaci jadi kinyo, odor pilo yang lah, jadi game tapi punah dia. Kira rumput pahit dan kunyang umur itu lama dari kambiang lain. Aduh, kambiang tak memilih makanan rumput masuk kawinya. Sehingga mah ekonomi sehat. Baru kasusnya di pulau manusia. Awak masalah pawikon lalu milih kayu. 5 pinting masuk. Yang penting duit halal menurut agama. Kuli malah. Monggo lagu prapanjang di. Oh, mari tukang sipir lagi. Oke. Orang pribadi jadi sarjana bola kalau dipakai sarjana bola dua deh. Kuli jadi ojek jadi ojek perpanjang kasih galang berapa ya 10.000 10 kali balik perpanjang lah binti satu sari kali sebulan latih kulita bahaya juga semua deh dah minta kampak mandi deh ini kebanyakan orang ini kampak kayak ya tapi Tuhan tidak iwak ngaliloko minta piloko karena dasarnya atau namanya ekonomi maksud disingkong ekonomi itu perbaiki sebab kalau ekonomi orang mantap ekonomi waktu maju dunia bisa kita maju akhirnya bisa lo kita gajah baik-baik pun sana awalnya kalau ekonomi yang kagak tapi kalau ekonomi yang kocak atau ibadah sumayang kage puasa dan kau baka puasa awak dan kau ada selapan kamakan ayolah iswala puasa jadi kita masuk rayu daging keribali lagu keribali baju rayu anak trompa anak selalu macam dan timbul ke kepala dia kadang ekonomi yang kocak sehingga ibadah banyak lo dan tersia-sia makanya dan paling masuk sikogo adalah perekonomian kita yang perlu kita perbaiki. Kalau hari ini pun ada cerita nasari untuk menjadi pinti lo asal dan awak jadi pinti saja yaudah jadi itu berkuah banyak nanti kau bayar kosek singgalang channel gaji dolar maili katanya beliau amolah kerja ni nak apa ni nak hujan tangan nak sakti awanalah ia kerja ni kan selain dah atau pada kuberno amanah sukses hari nasalah orang pemikir singgalang channel tonton videonya tapi jadi tontonnya tolong aku Adobe, kamu orang ada bayi ada merah aku jadi nikah.
lacinya sini. Kalau tuh punya channel dulu. Aku alhamdulillah berkat yakin dan berusaha 8 bulan 10 bulan lebih dan kurang aku menjadi YouTuber. Alhamdulillah 2 hari aku lah berhasil menjadi sahabat YouTube. Channel aku lah diterima dari orang YouTube sehingga video aku tuh dikasih iklan. Kemudian alhamdulillah dolar mulai meluncur tapi belum ada imun. Mudah-mudahan sudah aku menerima. Aku namanya usaha dulu demi ekonomi awak. Kalau lah kagak ekonomi ku lancar. Contohnya Ustaz Somad. Ustaz Somad tuh Pak Bu menjadi YouTuber. Barang gajinya sebulan dari YouTube sampai 100 juta. Karena gunanya di Ustaz Somad untuk membantu anak yatim. Berdakwah lancar, anak yatim terlanturnya, inyo menyampaikan dakwah, bagi kaji ke bangsa Indonesia, meneruskan paham-paham orang. Inyo netral saja, orang pun ada dan salah di beliau tu. Kan orang ini kan banyak salah. Bismillah orang salah jo. Tado Nabi Bismillah orang salah. Mulai Nabi orang salah. Ziarah kubur ada beda loh. Udah beda kubur ini orang segitu loh. Kalau Ustaz Abdul Somad tidak ada beliau menyalahkan satu di antara lain. Alhamdulillah Pak Putu ekonomi dua namanya. Berdakwahnya mengalir dolar, rupiah kayaknya. Senang menceriti dengan ilmu. Amakonyo ilmu tadi perlu kita banyak. Karena ilmu itulah yang membuat dunia awak bahagia, akhir itu pun bahagia pula. Dan mula awak menanti amin tu dilani. Ya Tuhan, kudu lapis saya dijawab. Dan kerana dah pikir, ya Allah ya Tuhan, turunlah tanggung harimau kawung ya Allah. Menangi watang amal lama imat pula darah keluarnya. Tidak akan pernah Allah menurunkan kalung ibu kalung malah tubuh bawah. Ya dong. Awal penandang sedalam Allah. Tangan malam menangis. Ya Allah. Terkakunan demi ya Allah. Turunlah ya Allah. Amin. Katigo kau. Ya Allah. Turunlah doa santun lagi ya Allah. Tidak akan pernah Allah menurunkan emas, tidak akan pernah Allah menurunkan cabai, tidak akan pernah Allah menurunkan taruah. Gimana caranya? Mendoakan kepada Allah, ya dapat taruah. Jadi kita telah bagi ampai ke sawah kita telah. Ampai karena orang bagi bumi dulu. Anggaran bumi nayan tanah kate angkat tiga taruah, mengati taruah. 200 kalori lagi yang mati. Aku dan usaha tadi. Jadi ekonomiku adalah menentukan supaya takut baik-baik. Dan mula saran Allah dulu ini paham orang Pak Bu mau ngecek ya. Waduh, itu ngalah menjadi lagi gitu. Itu nama bahasa yang seperti itu loh. Memang segala makhluk yang ada di permukaan bumi Allah yang menanggung rezekinya. Jangankan kita manusia, sampai di dalam lubang yang sangat gelap gulita. Barangkali gerak kakinya, barangkali datang jantungnya dan merampok banyak rezekinya. Allah mengatur di buah-buah dan itu pun diatur oleh Allah. Dan semua nyoba usaha dulu, usaha sampai karena udah sudah ada lek, tuna ikan, mata serang, dua sama bekerja sama. Saya boleh tulang ikan laut itu tangkunya sampai naik ke puncak dan berkat kerjasama sampai Pak Bu tangki makanan banyak dia. Berarti sampai ada usahanya. Awal yang tak usaha kalau ada. Nah saya itu nalar banyak aja itu lah. Kemungkinan rezeki awak yulunya kemana tu tak tapi yulunya. Yulunya nak tu tapi itu berdoa dan usaha. Ya nak, dengan orang berdoa tugaslah kayu ke bumi lantai dicapai di orang push. Sebulan 2 bulan nyo
naon subur nyoba buah dalam satu batang taruang nyoba buah ke 10 buah aduh sarati batang taruang ada tanah sarati kali 10 baratu banyak taruangnya ya nak ya bu anak mau padu doa ya nak dia mau padu doa ya aku makanya awal pengajian tadi doa tidak bukan hanya sekedar doa. Kalau doa saja dari banyak, tidak ada perjuangan, tidak ada perkorbanan, mustahil apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak disuruh oleh Allah ikhtiar, awak disuruh oleh Allah berusaha, itu disuruh oleh Allah untuk berjuang, baru apa yang kita inginkan diantarkan oleh Allah Taala karena penawar menikmati kita dunia dan akhirat. Jadi bapak-bapak pada malam ini pengajian kita adalah menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Laksanakan 3 perkara. Yang pertama isilah kepala dengan ilmu, yang kedua isilah dada dengan iman, yang ketiga perbaikilah ekonomi, isilah perut kita dengan makanan. Maksudnya gigih menentang kehidupan, rajin kita bekerja dan berusaha. Mudah-mudahan dunia kita bahagia, akhirnya kita mencerupi masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita bersama dan termasuk aku sendiri. Aku dah pingin dunia aku bahagia, pingin juga akhirnya aku masuk surga. Kalau aku dah usaha tentu akan sia-sia saja. Aku dah pulang pada malam ini, itu akan menjadi para-para kekasih Allah, para-para penghuni surga. Tapi awak dah ada singgah mampir di neraka dulu dong. Kadang-kadang awak kan dulu singgah kan aku hentak. Kadang sana surga nyotibo bako lambe ang tibo. Ada singgah kan aku dulu. Ada singgah kan aku dulu. Kasih ko lambe tibo. Tapi ada lain masuk juga surga baru. Nabi itu menapa? Itu menjadi kayu neraka, menjadi batu neraka. Siapa yang menjadi kayu neraka dan batu neraka adalah orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah, yang tidak bertuhan kepada Allah. Itulah sebagai kayu neraka dan batu neraka. Selama-lamanya dia di neraka, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menganggap mereka itu hanya barang kecil atau tidak apa-apa atau fantasinya dan baiknya kolai. Jangan pernah kita berangan-angan seperti itu. Orang sedikit pun neraka tidak pernah menyentuh awak. Awak langsung masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini pertemuan kita kuado katunan kalau somuncunan kalau jo katu-katu aku mohon maaf kalau dengan kalian pengajian aku tidak akan minta maaf. Baik kita semua dari maaf bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Kalina wali pulau rimbang anak usul mati terabia. Ukawa minta ditimbang kodoso ampun alabia. Bukan tamilang mengulapai tamilang pengalih pakuburan. Bukan tamilang tanduri pandai mamilang gunonyo untuk diamankan. Tuge amat galah dirajo sitaba pada dari makan. Kok salah tobatlah aku. Kok panah samo itu amakan. Sambah cerita dari mulut terangan hati sanubari bari balabe kari turui ampun juilah pamanui ate